udah pernah ketemu belum? Belum. Baru kali Gue ini. bahkan nggak tahu siapa mereka. Oke, ya udah. Oke, gue Vika, gue dari partnership dari timnya Gravel Business Segment. Oke. Saya Amin dari IT saya sebagai QA Manager. Oke, thank you Vika, Mas Amin. Gue Anggat dari tim Product Management undernya Media. Oh iya, kita harus minta bayaran ya nggak Lah, sih? itu. Lo kasih apa kita ini? Defaultnya nasi padang sih. Oke, thank you Vika. Pertanyaan berikutnya. Dari gue sendiri pertanyaan tersebut ya pastinya gue akan ambil. Kenapa? Karena ya tadi itu sebelum manajer gue gitu kan assign atau trusted gue terhadap satu responsibility baru, pastinya mereka udah akan observe dulu gitu kan. Udah observe and judge based on my ability. Yang pastinya manajer gue udah kenal gue juga, tahu kemampuan gue sampai mana, dan yang pasti nggak asal gitu kan kasih responsibility yang baru. Pasti akan saya ambil dan benefitnya dari saya juga banyak. Kebanyakan untuk setelah jadi project leader atau team leader itu pasti banyak skill-skill yang non teknis, soft skill itu banyak yang akan kita dapat. Jadi ya itu kesempatan bagus banget sih. Ketika gue ngelit sebuah project, itu bakal jadi challenge buat gue. Nah nantinya ketika responsibility itu bisa dijalankan dengan baik, itu kan jadi satu bukti juga lah. Ya kalau project yang belum pernah gue kerjain itu pasti pernah ya, apalagi gue juga terhitung baru nih masuk ke Altonya. Nah project-projectnya mungkin akan ada adaptasi, senangnya juga ada ya. Kadang-kadang berhasil, kadang-kadang kalau tahu-tahu dapat infonya yang salah atau apa ya, gimana nantinya kita memperbaiki itu ketika kita tahu kita melakukan kesalahan gitu. Atau misalnya ketemu isu sehingga tidak berhasil untuk proyeknya itu. Nah bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi lebih gimana cara menyelesaikan masalah ini. Gimana kita bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut supaya kita berhasil selanjutnya gitu. Pas baru pernah saya selama 6 tahun untuk di software development saya pakai proses namanya waterfall. Lalu setelah yang tidak perusahaan harus memakai agile, itu benar-benar proses yang sangat beda gitu ya. Di mana waterfall itu kita harus well plan semua di belakang, lalu itu dalam satu cycle kita agak lama sekitar 3-4 bulan baru kelar projectnya. Ternyata di agile saya dituntut untuk menyelesaikan dalam satu cycle itu dalam 2 minggu gitu. Itu perubahan yang sangat besar sih itu, dan itu major obstacle lah buat saya waktu itu. Bahkan bukan challenge lagi gitu, itu udah lebih ke obstacle gitu. Ternyata dari pengalaman saya 6 tahun sebelumnya di waterfall, ternyata ada banyak hal-hal yang bisa saya ambil dari proses waterfall untuk saya terapkan juga di agile, kayak keteraturannya, kayak dokumentasinya yang lebih komplit. Jadi ternyata bisa bikin saya lebih well planned lah dalam agile gitu. Itu sih yang secara suksesnya. Kayaknya sih kalau dari yang pengalaman tadi Mas Amin udah sebutkan tuh mirip juga ya. Dulu pernah juga gue pribadi di software development juga, dari sebelumnya waterfall pindah ke agile terus masuk ke scrum team kayak gitu kan. Itu juga pernah ngalamin sih. Sekarang di Alto di product management is not only handling the product digital part but also handling the core business of Alto gitu kan. Baru tahun ini sih kayaknya dari satu di tempatnya product management handling dua part itu. Jadi ya kebetulan gue juga kebagian having opportunities to get more involvement on the core business side, dan yang pasti yaitu tadi pengalaman gue belum banyak di sini untuk si core tadi. Jadi cara gue mengatasinya adalah mirip sama yang Vika, kita gather information sebanyak-banyaknya dari internal Alto sendiri, dari existing member yang memang sudah experience lebih gitu kan di sini. Dan pastinya kita juga punya tim gitu. Kita punya tim, kita harus memaksimalkan tim yang kita punya, kita kerjakan bareng-bareng bersama, karena gue yakin sih kalau kita kerjakan bareng-bareng, masalah-masalah yang kita hadapin will be easier to get through gitu. Dan satu hal lagi, ya gue harapannya bisa juga sukses sih
seperti member-member Alto yang udah ada sekarang sampai sekarang mereka juga sudah bisa sebesar ini kayak gitu sih. Oke, kalau dari gue untuk handle timnya ya kurang lebih apa ya, yang paling gampang itu bukan paling gampang sih, paling simple gitu kan, kita mencontohkan ke tim kita adalah dengan time management. Misalnya kita udah ada assignment meeting gitu kan dengan member atau dengan tim lain gitu. Ya sebisa mungkin kita on time gitu, responsible terhadap waktu yang udah diberikan juga. So kita juga bakal respect to others, people's time, dan ya itu intinya sih nanti bakal jadi lebih disiplin gitu. Kalau dari saya untuk manage tim by daily basis pasti pertama ada regular meeting sih pasti. Regular meeting ya nggak harus tiap hari, pasti ada, mungkin ada bi-weekly atau weekly. Hari ini ngapain, mereka tasnya di mana, terus misalnya mereka butuh assist atau butuh curhat, butuh coach atau butuh mentoring ya, saya bakal langsung set jadwal sih buat mereka. Kalau dari gue tuh tipenya orang yang chill ya. Jadi kalau ke tim member gue lebih nggak terlalu banyak yang ngatur day by day atau task by task gitu. Jadi nggak terserah ke tim member gue mau ngerjainnya kapan, mau ngerjainnya gimana caranya. Itu mereka punya their own their own way lah buat nyelesain tugas tersebut gitu. Cuman balik lagi, as a team leader, gue pasti tetap monitor biar mereka tetap merasa punya responsibility atas task yang harusnya mereka lakukan gitu kan.